Ya halo guys, kembali lagi di YouTube channel gue, di Dioski Channel. Gue kali ini pengen membahas dampak dan keresahan yang terjadi belakangan ini guys, uh, atas wabah virus COVID-19 atau yang lebih kita kenal yaitu Corona guys. Nah, dampak dan keresahannya itu apa aja sih menurut kalian? Nah, dampak dan keresahan untuk gue pribadi ya kan yang gue rasakan hingga saat ini gitu. Dampaknya itu sangat besar ya kan, kerugiannya juga sangat besar dan keresahan itu pun juga sangat besar gitu kan, karena wabah COVID-19 atau yang lebih kita kenal Corona. Nah, dampak menurut gue ya kan, itu bisa ke banyak hal ya kan, dan itu meresahkan juga untuk kita dan teman-teman kita yang lain gitu kan. Nah, dampak yang besar itu adalah ekonomi ya kan, dan keresahan yang dirasakan itu juga ekonomi ya kan. Kenapa sih gue bisa bilang seperti itu? Bagi gue ekonomi itu adalah satu-satunya yang uh, bisa menghidupkan uh, kita semua ya kan, termasuk orang-orang menengah ke bawah ya kan. Mereka pun juga sangat uh, membutuhkan ekonomi untuk menghidupkan keluarganya, seperti anak, istri, hingga mungkin mereka punya tanggung-tanggungan yang lain gitu kan yang harus uh, mereka bayarkan. Nah, uh, siapa aja sih yang merasakan dampak dan keresahan ini selain gua atau teman-teman yang lain gitu kan? Banyak gitu, ada dari teman-teman ojol, dari pedagang-pedagang kecil, sampai pegawai-pegawai uh, perusahaan-perusahaan yang ada di luar sana seperti pabrik ya kan, atau perusahaan di bidang apapun. Nah, yang dirasakan sama teman-teman ojol itu banyak ya guys ya, karena dari segi pendapatan saja itu sudah sangat mempengaruhi gitu kan. Karena apa? Mereka itu hidup bergantung per hari gitu kan. Karena dari per hari itu dia bisa menghidupkan anak dan istrinya dan bisa membayar tanggungan-tanggungan yang mungkin mereka punya gitu guys. Nah, dari situlah mulai keresahan-keresahan timbul ya. Nah, konsekuensinya apa sih ya kan, dari teman-teman di luar sana yang bisa memberikan solusi untuk dari kalangan teman-teman ojol ini gitu kan. Yang dia butuhkan itu untuk hidup gitu kan, sama seperti kita ya kan. Tapi kalau mereka itu benar-benar sangat bergantung per harinya seperti yang gue bilang tadi gitu guys. Seandainya mereka tidak bekerja sehari 2 hari, oke, mungkin mereka ya masih bisa memaklumi. Tapi kalau sampai dia harus berhenti bekerja seminggu, 2 minggu, 1 bulan, hingga 3 bulan sesuai anjuran dari pemerintah ya kan, terus mereka menghidupi keluarga, anak, istri, dan membayar tanggungan-tanggungan yang mereka punya itu bagaimana ya kan? Nah, tolonglah untuk teman-teman yang ada di luar sana, carikan solusi yang terbaik untuk mereka ya kan, karena mereka mengharapkan solusi ya kan, bukan sekedar solusi aja, tapi kalau bisa diberikan bantuan agar mereka itu benar-benar bisa apa ya namanya ya,
bertahan sampai wabah virus COVID-19 ini selesai gitu loh guys. Nah terus selain dari teman-teman ojol ya, dari pedagang-pedagang kecil pun juga sama gitu kan. Mereka juga bergantung seperti teman-teman ojol ya kan. Mereka mendapatkan pendapatan secara per hari ya kan. Contoh ya kan, pedagang makanan, pedagang minuman ya kan, atau pedagang-pedagang yang lain. Nah di sini gimana nih solusi untuk mereka? Apakah sudah ada solusi dari teman-teman di luar sana untuk teman-teman kita dari kalangan menengah ke bawah ya kan? Terus yang ketiga, teman-teman yang bekerja di pabrik ya kan, yang di perusahaan di bidang apapun itu ya kan, mereka juga merasakan dampak ini gitu kan, keresahan ini, walaupun sedikit agak berbeda dari teman-teman ojol atau dari pedagang-pedagang kecil ya kan. Nah di sini yang gue lihat secara kasat mata gue pribadi, di sini gue sangat prihatin ya kan. Semakin lama ya kan, bukannya semakin membaik tapi malah semakin berantakan ya kan. Kenapa sih gue bilang begitu? Banyak teman-teman kita yang di PHK. Nah kalau mereka sudah di PHK, mereka bergantung dari siapa ya kan? Mereka untuk menghidupi keluarganya ya kan, termasuk membayar tanggungan-tanggungan yang mereka punya juga. Mereka mau seperti gimana hidupnya? Apa solusinya gitu untuk teman-teman kita ini ya kan? Mungkin sedikit berbeda dari teman-teman yang menengah ke atas ya kan, yang mungkin sedikit punya tabungan atau punya kelebihan yang lain gitu kan untuk masih bisa bertahan hidup. Nah untuk teman-teman kita menengah ke bawah itu apa solusinya? Kasihlah yang terbaik untuk mereka. Jangan sampai mereka benar-benar resah gitu loh. Nah gue di sini sedikit benar-benar prihatin aja sih sama negara tercinta kita ini ya kan. Gue tidak marah ya kan, tapi gue hanya menyesal saja gitu loh. Kenapa sampai perekonomian kita ini hancur gitu kan? Kenapa tidak ada kesiapan atau kesigapan dari teman-teman di luar sana ya, yang mungkin tidak bisa gua sebutkan ya kan institusinya apa atau apa ya kan, agar mereka punya kesadaran ya kan, agar mereka juga punya jiwa sosial gitu kan, bukan hanya sekedar omongan ya kan, tapi bukti yang kita butuh gitu kan. Dari teman-teman menengah ke bawah pun juga sama seperti itu, seperti apa yang gue rasakan di sini gitu loh. Ya semoga gue gak bisa berkata-kata sih kalau sudah terjadi seperti ini gitu kan. Ya semoga aja ada solusi yang terbaik dan ada jalan keluar yang baik untuk teman-teman kita ini ya kan. Nah di sisi lain itu ya kan, di sisi lain dampak dan keresahan yang terjadi ya kan, gue mau sedikit agak menggeser ke kejadian yang baru-baru ini terjadi gitu kan, dari rasa kemanusiaan gitu guys. Kenapa gue tiba-tiba gue mau ngomongkan dari rasa kemanusiaan ya kan, yang tadinya gue bahas dampak keresahan sampai akhirnya gue ngebahas tentang rasa kemanusiaan gitu loh. Sekarang bayangin ya, kenapa banyak dari teman-teman di luar sana ya kan menolak
jenazah yang sudah terkena COVID-19. Apa sih salah mereka gitu? Apa sih yang membuat kalian bisa menolak jenazah tersebut, ya kan? Sekarang bayangin deh, orang yang meninggal, ya kan, yang terkena wabah virus COVID-19 atau yang kita kenal corona, itu tidak akan menyebarkan virus itu lagi. Ketika kita mayat kita sudah mati, otomatis virus itu akan ikut mati gitu loh. Jadi jangan punya pikiran, ya kan, wah, mayat ini, jenazah ini meninggal karena virus COVID-19 nanti akan membuat orang-orang sekeliling di tempat tersebut terkena. Itu salah gitu. Bayangin deh, ya kan, bayangin ketika itu keluarga kalian yang terkena, ya kan, terus keluarga kalian itu ditolak oleh orang-orang sekitar kalian gitu kan, apa yang akan kalian rasakan gitu. Janganlah kalian sampai tega seperti itu. Rasa kemanusiaan itu harus selalu ada gitu. Mau itu musibah apapun, mau itu wabah apapun, mau itu penyakit apapun, ayolah, rasa kemanusiaan kalian itu harus ada. Jangan sampai kalian menolak, jangan sampai kalian mengusir, karena itu juga adalah sebagian dari teman-teman kita gitu kan, termasuk dari pejuang-pejuang yang ada di garis depan, yang akhirnya mereka pun ikut meninggal. Contoh perawat, kedua dokter, ya kan. Orang-orang ini yang ada di garis depan, men. Orang-orang ini yang berjuang untuk korban-korban ini bisa sehat kembali, bisa kembali dengan keluarganya kembali. Tapi apa? Tuhan berkata berbeda. Tuhan memberikan jalan yang berbeda untuk mereka, ya kan. Mereka adalah orang-orang hebat, ya kan. Mereka orang-orang yang patut diacungi jempol. Tanpa mereka, ya kan, siapa yang akan mengobati, ya kan? Coba deh pikirin di sana. Ketika dari salah satu kalian yang menolak, ya kan, untuk jenazah yang terkena wabah virus COVID-19, ya kan, terus kalian terkena, ya kan, terus kalian ditolak oleh rumah-rumah sakit, ya kan, kalian ditolak sama perawat-perawat termasuk dokter, apa yang akan kalian rasakan? Kalian kecewa, kalian sedih, kalian bingung, sama yang dirasakan gitu oleh korban-korban yang sudah meninggal gitu. Tolonglah, kasihanilah keluarga mereka, ya, kasihanilah korban-korban yang sudah gugur gitu untuk berjuang melawan COVID-19, ya. Janganlah kalian itu egois terhadap diri kalian masing-masing. Sesekalilah kalian itu punya rasa kemanusiaan yang bisa kalian lakukan gitu loh. Gak ada salahnya, men, gitu. Gak ada salahnya kita melakukan kebaikan dengan cara kita menerima korban-korban tersebut gitu loh. Ya, mungkin sedikit sedikit cerita atau sedikit keresahan yang gue rasakan, ya kan, ketika gue tahu dampaknya sebesar seperti ini, keresahannya sebesar seperti ini, ya kan, dan termasuk kerasaan kemanusiaannya itu sangat-sangat berkurang di negara tercinta kita ini, ya. Semoga aja video gue kali ini bermanfaat, ya kan. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Thank you guys.